Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dibana Pisanatya dengan NIM C237 dari kelompok 2B dengan asisten Pratikum Kanada. Nah, di sini saya akan memaparkan uh, infografis dari pratikum kemarin, pratikum ke-7, yaitu pengukuran laju pengosongan lambung dan pengukuran pencernaan pakan secara in vitro. Baiklah, nah di sini pengertian dari pengukuran laju pengosongan isi lambung menurut JHA 2014 menyatakan bahwa konsumsi pakan terkait secara langsung dengan kapasitas lambung yang tersedia sehingga berhubungan langsung dengan pencernaan dan laju pengosongan lambung. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi yang menurut Junaidi et al. 2016. Di sini ada suhu, salinitas, oksigen terlarut, jumlah dan kandungan nutrien makanan yang diberikan. Sehingga ada faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan pada isi lambung. Pada umumnya ikan bersifat poikilogram, maka pada temperatur air yang meningkat nafsu makan ikan juga menurun. Jika lemak dalam lambung meningkat, maka pengosongan lambung berjalan lambat. Di sini ada hubungan, yaitu ada 3. Bobot material isi lambung mengacu pada berat total bahan pakan yang ada dalam lambung. Bobot lambung adalah berat organ lambung itu sendiri, termasuk jaringan otot dan lapisan-lapisan lainnya tanpa memperhitungkan isi materialnya. Selanjutnya ada nilai ISC yang tinggi biasanya menunjukkan bahwa pada ikan dapat memanfaatkan pakan dengan efisien, sedangkan ISC yang rendah bisa menunjukkan masalah pencernaan atau kesehatan pada ikan. Selanjutnya membandingkan ukuran tubuh ikan dan suhu pada lingkungan. Nah, di sini ikan yang lebih kecil dengan metabolisme yang lebih tinggi dan ikan yang berada di suhu tinggi cenderung memiliki nilai ISC yang lebih tinggi dan bobot isi lambung yang lebih variatif. Sebaliknya, ikan yang lebih besar dan yang berada di suhu rendah cenderung memiliki nilai ISC yang lebih rendah dan bobot isi lambung yang lebih tinggi karena metabolisme pada si ikan dan laju pencernaan yang lebih lambat. Selanjutnya ada membandingkan pengosongan isi lambung pada ukuran tubuh si ikan dan suhu pada perairan. Ikan yang lebih kecil dengan metabolisme yang lebih tinggi cenderung memiliki kecepatan pengosongan lambung yang lebih cepat dibandingkan dengan ikan yang lebih besar. Suhu lingkungan juga memainkan peran yang sangat penting. Suhu lebih tinggi meningkatkan kecepatan pengosongan lambung dengan meningkatkan metabolisme dan aktivitas pencernaan, sedangkan suhu yang lebih rendah memperlambat proses pencernaan. Selanjutnya ada pengukuran pencernaan pakan secara in vitro. Di sini ada pengertian pencernaan protein, yaitu pencernaan secara in vitro, proses pencernaan yang terjadi di luar organ pencernaan pada ikan menggunakan proses enzimatik. Menurut Sutra 2020, enzim yang lebih banyak menghidrolisasikan protein, maka si enzim protes adalah prosesnya enzim yang paling banyak menghidrolisis protein yang pada ikan dan menghasilkan kekeruan paling banyak.
Keturun masuk di sini, keturun daratan hasil hidrolisis protein dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis protein, konsentrasi enzim, faktor hidrolisis, suhu, dan pH. Di sini ada stabilitas emulsifikator. Nah, yang masuk di sini itu enzim protase menghidrolisis ikatan peptida pada molekul protein menghasilkan peptida atau asam amino. Selain itu, enzim papain atau enzim pepaya yang terkandung dalam buah pepaya juga memiliki kemampuan mengurangi protein dengan cepat dan menghidrolisis protein menjadi unsur-unsur yang lebih sederhana. Nah, di sini emulsifikator yang paling baik dalam mengemulsikan pada si ikan itu adalah enzim lecithin, merupakan salah satu bahan emulsifikasi yang sangat efektif. Oleh karena itu, L-citin membantu mengemulsikan lemak dan memperpanjang stabilitas emulsi. Selain lecithin, telur kuning juga merupakan pilihan yang umum untuk mengemulsikan si lemak-lemak ikan. Selanjutnya, membandingkan lemak dan karbohidrat yang lebih efektif atau yang paling efektif. Di sini mencernakan lemak pada ikan melibatkan emulsifikasi oleh garam, empedu, dan hidrolisis oleh lipase pankreas, diikuti oleh pembentukan misal dan penyerapan asam lemak bebas dan monogliserida. Di sini pencernaan karbon melibatkan pemecahan awal oleh amilase pankreas, diikuti oleh hidrolisis lanjut oleh enzim disakaridase pada permukaan mikrofili usus halus dan penyerapan monosakarida oleh sel epitel usus. Nah, di sini ada contoh gambar ikan dan lambung pada ikan. Di sini terdapat daftar pustaka, boleh dicek. Sekian dari pemaparan infografis kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.